Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu kembali belajar akidah akhlak tentang taat kepada orang tua, ya, dan juga kita akan belajar juga tentang taat kepada guru, ya, taat dan patuh kepada guru. Yang pertama, taat kepada orang tua. Ya, orang tua berjasa sangat besar. Maaf, sebelumnya kalian buka di halaman 36. Orang tua berjasa sangat besar terhadap hidup anak-anaknya. Andaikan harta yang dimiliki seorang anak digunakan untuk membalas jasa orang tuanya, belum tentu bisa sebanding dengan jasa dan pengorbanan orang tuanya. Tahukah kalian jasa dan pengorbanan orang tua kepada anaknya? Coba sebutkan. Nah, orang tua melahirkan anaknya ke dunia, merawat, mengasuh, membesarkan, ya, dan begitu juga mendidiknya. Begitu besar jasa orang tua kepada anak-anaknya. Karena itu sudah sepatutnya anak berterima kasih kepada orang tuanya dengan cara berbuat baik, menghormati dan mentaatinya. Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wal walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Nah, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu taat dan juga berbuat baik kepada orang tua. Nah, ada beberapa alasan, ya, alasan kenapa kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Di sini ada 5 ya. Yang pertama, orang tua melahirkan kita, ya, karena orang tua lah yang melahirkan kita. Kemudian 2, beliau mengasuh anaknya sejak bayi hingga dewasa. Ya, coba kalian pikirkan semenjak dalam kandungan hingga besar dirawat oleh orang tua kalian. Ya, begitu besar pengorbanannya, ya. 3, doa orang tua kita selalu tercurahkan untuk keberhasilan dan kesuksesan kita. Di balik kesuksesan kita, pasti di situ tercurahkan doa orang tua kita, ya. Kemudian 4, orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian 5, perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk selalu berbakti kepada orang tua, ya. Nah, beberapa cara menghormati orang tua, ya, tadi alasan, kemudian yang sekarang cara menghormati orang tua. Yang pertama, menuruti perintahnya selama tidak bertentangan dengan agama, ya. Ikuti semua perintah yang disuruh oleh orang tua kita, ya. 2, berbicara dengan sopan kepada beliau, ya. Jangan berbicara yang kasar, ya. Gunakan bahasa yang santun, jangan ditinggikan nada dalam berbicara. Itu cara-cara berbicara yang sopan. Kemudian 3, selalu menampakkan wajah ceria atau tersenyum di hadapan beliau, ya. Jangan menampakkan wajah yang tidak baik, ya, wajah-wajah yang jelek seperti itu, ya. Kemudian 4, rajin berdoa untuk keselamatan, ya, orang tua baik di dunia maupun akhirat. Berdoa, gimana doa orang tua? Rabbana atina Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Bacakan doa tersebut setiap selesai sholat fardu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian 5, tidak melakukan perbuatan yang dilarang orang tua, ya. Ketika orang tua menyuruh A, kita lakukan A. Ketika orang tua menyuruh B, kita jangan melakukan B karena itu dilarang. Kemudian 6, merawat beliau ketika sakit. Nah, ketika orang tua sakit, kita hendaknya merawatnya, ya. Oke, hormat dan patuh kepada orang tua. Kepada guru, maaf, hormat dan patuh kepada guru. Yang tadi kepada orang tua. Ciri-ciri sikap patuh kepada guru nih, sopan santun, ya. 1, sopan santun. Guru harus diwujudkan, ya, hormat terhadap guru harus diwujudkan dengan sikap yang baik terhadapnya, ya, sopan santun. Dan mereka sopan santun bertemu ketika salam, ya, ketika masuk sekolah, datang ke sekolah salaman kepada gurunya. Nah, kemudian menghargai, ya, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Berkat jasa pergaulannya kita bisa membaca, menghitung dan mengenal dunia sekeliling kita.
Kalau kita tidak mengenal guru, maka kita tidak akan bisa membaca, menghitung, mengenal dunia di sekeliling kita. Oleh karena itu kita wajib menghargai guru, ya. Kemudian tidak taat, ya. Anak yang beradab adalah anak yang memiliki ketaatan yang tinggi terhadap gurunya. Taat, ya, tidak melanggar apa yang tidak diperintahkan oleh guru. Ketaatan ini dapat diwujudkan dengan mematuhi segala nasihat, ya. Patuh terhadap nasihat yang diberikan oleh guru, ya. Oke. Kemudian sikap hormat tersebut dapat diwujudkan dengan satu, ya, ada beberapa sikap patuh yang dapat dicontohkan. Satu, memperhatikan pengajaran diberikan oleh guru, ya, selalu memperhatikan pengajaran yang guru di kelas. Kemudian mengerjakan semua tugas. Kemudian melaksanakan segala nasihat. 4, mengucapkan salam ketika berjumpa, ya, mengucapkan salam, assalamualaikum sambil salaman, gitu ya. Mencium tangan guru ketika bersalaman, dicium, ya, bukan ditaruh di kening, dicium. Nih, dicium namanya, kalau ini ditaruh di kening, dicium, ya, itu perintahnya dicium. Kemudian tidak melupakan kebaikan guru, ya, berdiri menyambut guru, ya, ketika ada guru datang di kelas disambut, ya, berdiri, ya. Bertanya sesuatu yang belum dipahami dengan sopan, gunakan dengan bahasa yang sopan. Ketika tidak paham suatu pelajaran, bertanya, boleh bertanya, maka gunakan bahasa yang sopan. Tidak mendahului dan memutuskan pembicaraan. Ketika guru berbicara, ketika guru menjelaskan, tidak memotong pembicaraannya, tidak menyela-nyela pembicaraannya. Kita tunggu sampai selesai, baru kita bertanya, lalu kita berbicara, ya, seperti itu. Tidak boleh kita mendahului atau memutuskan pembicaraan. Harus tunggu sampai setelah itu adalah etika. Patuh, contoh hormat dan patuh kepada guru. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.